يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin al-mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi hudatil akhyar, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Majlis Taklim Hubul Watan Minal Iman di bawah naungan RCTI, MNC TV dan juga Global TV, kepada segenap para pemangku jabatan kita yang telah memperkenankan kita untuk kumpul di tempat yang mulia ini, senantiasa kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa berada dalam sehat walafiat, panjang umur dalam taat, senantiasa mendapatkan tuntunan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. 2 minggu yang lalu pernah kita menyinggung masalah tentang taubah. Di sini alhamdulillah sudah ada di tangan kita, inilah kaifiyah salat taubah. Inilah tata cara salat taubah. Semoga ini menjadi renungan buat kita semua. Sadar kita dunia bukan tempat tujuan kita, tapi dunia sebagai alat untuk mencapai tujuan akhirat. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia adalah sebagai alat atau media untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Udah barang tentu kita harus hidup dulu di alam dunia. Jadikan dunia sebagai majratul amal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya beramal, siapapun kita, apapun profesi kita, ya, setinggi apapun jabatan kita, kita dianjurkan untuk beramal di alam dunia. Wal akhiratu darul jaza, nanti akhirat tempat balasan. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kalau di dunia kita tidak berbuat, kita tidak beramal soleh. Di sini tergetar hati kita untuk membahas masalah tata cara taubat yang benar. Semua kita, siapapun, termasuk yang bicara, nggak pernah luput dari dosa. Kematian pasti. Jadi orang kaya belum tentu, jadi pejabat mimpi, mati pasti. Tapi orang lupa sesuatu yang nggak pasti. Mereka berjuang mati-matian, berangkat gelap pulang gelap, sampai akhir hayat nggak kaya-kaya. Tapi sesuatu yang pasti itu mati, tapi dia belum ada persiapan buat mati. Yang paling sedih adalah, yang paling menyesal, yang paling rugi adalah orang yang di alam dunia belum sempat taubat keburu mati. Malam masih tertawa terbahak-bahak. Kamin fatan asba yusbihu dohikan. Berapa banyak orang malam masih tertawa terbahak-bahak, masih dalam dunia arena dugem, senang-senang, euforia, poya-poya, makan minum sepuas-puasnya di tempat yang tidak ada lagi jarak antara laki-laki dan perempuan. Mereka bergaul bebas, gak taunya besok udah kaku. Besok pagi beliau sudah dimandiin, sudah berada luar biasa, maaf, di dalam situasi dan kondisi yang dia tidak bisa berbuat apa-apa, sudah dikapanin. Nah, itu yang kita takut. Kalau orang maaf meninggal dunia sakit dulu itu mending,
ada sempat taubat, istighfar, ya. Tapi kita takut segur-bugur mati. Kamin sohihin mata bighairi ilatin. Berapa banyak orang seger-buger sehat walafiat, makan masih doyan, besoknya maaf luar biasa udah meninggal dunia secara tiba-tiba. Allah karim, belum ada persiapan. Wa kam min sakimin asyahina min dahri. Berapa banyak orang yang sudah sakit, artinya komplikasi sakitnya. Kalau kata dokter secara medis nggak ada harapan buat hidup, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih bisa lari pagi. Allah, banyak yang begitu, sampai sekarang masih sehat, padahal sudah divonis mati sama dokter. Makan sudah dipantang, semua organ tubuhnya udah rusak, ginjalnya udah rusak, paru-parunya, jantungnya, bukan lagi di eho luar biasa, sudah pasang ring, tapi sekarang masih hidup. Itulah Allah masih perkenankan dia buat hidup. Coba tolong kita jadikan semua media kontemplasi kita, bagaimana kesudahan hidup kita, bagaimana endingnya. Nah ini kita lagi akan bahas supaya kita termotivasi sebelum meninggal dunia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dalam sujud terakhir seringkali saya sampaikan kepada jamaah saya, sujud terakhir jangan lupa minta kepada Allah, minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Tuh minta yang pertama. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang terakhir, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. 3 aja udah. Tuh minta tuh dalam sujud terakhir, kita nggak pernah tahu. Mungkin itu surat yang terakhir. Setelah itu kita mungkin sudah menghadap kepada Allah. Kematian telah tiba, Israel sudah menjemput ruh kita. Itu yang kita minta yang pertama. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Rabb, aku mohon kepada engkau mati dalam husnul khotimah. Yang pertama. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Rabb, berikan rezeki kepada aku, karuniakan kepada aku apa? Kematian setelah bertobat. Taubatan nasuha, taubatan nasuha apa? Qoblal maut, sebelum meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia udah taubatan nasuha. Kita iri dengan prestasi Ustadz Amir Aditra bin Kiai Haji Arifin Ilham. Kenapa? Usia 20 tahun tapi prestasinya, Mas. Allah. Udah mimpin zikir, mimpin pesantren. Allah. Di lautan jamaah beliau mengikuti retorika orang tuanya. Masya Allah. Bahkan angin kematian beliau dia udah tahu. Dia sudah berkesenagura sama istrinya. Itu orang-orang baik begitu rata-rata. Nggak kelihatan sedih. Orang tuh kalau sedih kenapa? Emang belum punya amal. Orang belum punya amal, belum punya bekal, diajak pergi haji juga takut-takutan. Kenapa? Belum punya amal. Mungkin pergi hajinya bisa, cuman ilmunya belum siap. Itu kadang-kadang nggak berani. Jadi kenapa ada orang diceritakan kematian rasanya merindu betul dia berjumpa dengan Allah? Itu orang sudah beramal soleh. Wa man yardu liqa Allah falyamal amalan shalihan. Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Ini yang kita akan bahas. Ya, jadi tolong lembarannya dibuka. Ya, pada halaman pertama itu yang ada tulisan pondok pesantren, ada bacaan inilah kaifiyah salat taubah. Ya, boleh. Jadi doa yang paling afdal adalah waktu sujud. Aqrabul ibadi ilallah fahuwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba kepada Allah waktu dia sujud. Fa'aksiru du'a fi sujud. Maka banyaklah memohon kepada Allah di waktu sujud. Tadi tuh ya, sebelum kematian tiba, pertama minta mati husnul khotimah,
Kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia atau rezeki taubatan nasuha qabla maut, udah bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum maut. Yang ketiga adalah apa? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Coba antum ulang lagi. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnal. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, mohon kepada Allah. Orang minta kaya, minta segala macam kekayaan gak dibawa, minta naik jabatan, ujung jabatan adalah pensiun. Minta banyak harta, harta akan jadi fitnah setelah dia meninggal dunia, jadi warisan. Tapi kalau ini kita minta yang tiga, kita bawa menghadap kepada Allah. Mas, orang cerdas. Aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang selalu ingat kepada kematian. Itu orang ingat mati, orang cerdas. Lebih pesta, Allah, koleganya, semua keluarganya kumpul mengeluh-elukan dia, mengucapkan selamat, dia lupa. Tetangga saya habis kena gusuran 12 miliar, dia beli mobil 2, dia beli rumah, bikin rumah 2 tingkat, habis katakan 4 miliar, belum sempat gunting pita, belum sempat ditempatin, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Tuh, itu dunia udah. Dunia begitu. Lalu seru luar biasa, masuk rumah dia bangun 2 tingkat besar, mobil dia beli semua, udah walhasil perabotan rumah tangga serba leks, belum ditepati sudah meninggal dunia. Itulah kematian. Itu yang kita takut. Makanya aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas adalah manusia selalu ingat kepada mati, banyak ingat mati. Wa asaduhum istidadan lahu. Dan yang paling dahsyatnya adalah orang yang selalu siap mempersiapkan bekal dengan amal soleh menjelang kematian. Tuh, kayaknya maaf, jadi bu maaf, kita kalau beramal jangan nunggu kaya. Kita nggak pernah tahu, ini uang di dompet kita bukan milik kita semua. Kayaknya biasain kalau naruh uang jangan di dompet semua, taruh di kantong atas. Saya selalu tuh kalau kemana-mana ada tuh di kantong atas, ya, selalu. Kenapa? Supaya kalau andai kata ada orang yang pantas kita kasih, nggak buka dompet dulu, keburu jauh tuh orang, biar kita langsung kita kasih. Karena banyak orang-orang yang harus kita tolong, kita bantu. Kita ini alhamdulillah. Jangan lupa banyak mengucapkan alhamdulillah. Berapa banyak orang yang di bawah kita, ekonominya, keadaannya, rumah tangganya, kita masih bersyukur kepada Allah. Itu ciri-ciri orang beruntung apa tuh? Ya, siapa mereka itu? Orang paling beruntung, Allah Karim. Orang yang paling beruntung adalah di antara manusia adalah dzikrud dzunubil madiyah, ingat dosa yang telah dilakukan. Amal dosa ingat. Kalau ingat dosa dia termotivasi untuk bertobat. Yang kedua, nisyanul hasanatil madiyah, melupakan amal kebaikan. Kalau habis beramal lupain. Jadi kita terus termotivasi untuk selalu beramal. Yang ketiga adalah an-nadru man fawqahu fil ibadah, memandang orang di atas kita dalam urusan ibadah. Tetangga kita kerjanya serabutan tapi ngajinya rajin, tahajudnya rajin, puasa Senin Kemisan rajin. Lihat orang yang lebih atas dari kita, yang lebih tinggi dari kita, urusan ibadahnya, urusan akhiratnya. An-nadru man dunahu, melihat orang di bawah kita di dunia, dalam urusan dunia. Kita alhamdulillah bisa bekerja, bersyukur bisa kerja. Ada rezeki yang kita bisa harapkan sebulan sekali dengan sebab kita kerja. Berapa banyak orang anaknya banyak, nganggur, masya Allah, tinggal di kontrakan, istri hamil tua, anak yang sapian sakit, bini cerewet, kiamat sugro. Itu kalau begitu tuh, suami yang begitu insya Allah di akhirat nggak disiksa lagi. Kenapa? Sudah tersiksa di alam dunia. Masya Allah,
kita nggak pernah tahu. Nih, ya. Jadi ini coba tolong. Inilah kaifiyah sholat. Apa kaifiyah? Tata cara. Dikerjakan kapan? Dikerjakan waktu sahur. Bang Muhtar jadi bangunnya jam 3 atau setengah 4. Jangan mepet ke subuh waktu sahur. Ya. Sebelum waktu subuh. Sesudah berwudu, ya, begitu dengan wudu yang rapi. Setelah berwudu dengan wudu yang sempurna, yang rapi, tuh, ya. Bermula lapat niatnya yaitu apa? Lapat niat sholat taubah. Awas nih niatnya benar. Usolli lillahil azim rakaataini sunatat taubati Allahu akbar. Jadi usolli lillahil azim. Aku sholat semata-mata karena Allah yang Maha Agung. Berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat. Sunatat taubati. Sholat ini adalah sunnah taubah. Namanya sholat sunnah taubah. Allahu akbar. Allahu akbar. Hadir hati kita bahwa saya sedang sholat sunat 2 rakaat semata-mata karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Taruh tangan di dada. Setelah itu apa? Kemudian membaca doa istiftah biasa. Doa istiftah itu biasa. Allahu akbar kabira sampai wa ana minal muslimin, sampai di situ. Ya, kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu apa? Dan Fatihah. Ya, setelah baca Fatihah baca ayat ini. Ayatnya bukan ayat-ayat yang pendek atau juz amma, tapi inilah ayat yang dibaca setelah baca suratul Fatihah. Apa suratnya? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Itu surahnya pendek, bisa dihafal. Jangan bosan gak dihafal. Kalau antum punya meja yang buat baca hatam Quran, jadi kalau baca dalam surat itu Al-Quran yang ditaruh di depan, kayak banyak tuh ya di masjid-masjid orang pengen hatam Quran, itu nggak hafal dia, Pak Ridwan, taruh di depan, Quran dibaca di kebet ayat yang mau baca, atau taruh di depan, baca nggak apa-apa sebelum hafal. Karena kadang-kadang memang kita kalau ngapal surat lama, ya, ngapal surat lama, kalau ngitung duit cepat, ya. Kayak perempuan kalau lagi ngidam hamil muda, apa aja enak, lihat makanan enak, lihat ikan pengen muntah, ngeliat suami gedeg, ngeliat duit hijau. Biasanya begitu. Insya Allah nggak pernah salah, ya. Jadi walau annahum idzalamu anfusahum, ya, dan andai kata sesungguhnya mereka idzalamu, ketika mereka melakukan kedzaliman, anfusahum terhadap diri mereka, ja'uka, mereka datang kepadamu ya Rabb, mereka datang kepada engkau, fastaghfirullah, maka dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfarallahumur rasulu, dan Rasul pun memohonkan ampun buat kita, lawajadullaha tawwabar rahima. Ini saya kau dapatkan Allah, siapa Allah? Tawaban, menerima taubat kita, rahima, dan maha penyayang. Tuh kalau kita taubat, dosa kita sebesar apapun, kalau kita taubat diterima sama Allah, diampunin sama Allah. Jangan putus asa. La tayasu min rahmatillah, la tayasu, jangan putus. Yang terlanjur bahasa jangan. Wah, mas muda, maaf, mungkin antum sudah kena minum-minuman keras, judi, perkawinan online, salah, dan online, ngos-ngosan sendiri di rumah, bego loh. Nikah biar benar, ijab kabul, interaksi di depan ada orangnya. Online, bengong ya, keren PA. Tuh orang, nah, sekarang model apa aja ada, apa aja online sekarang. Astagfirullahaladzim. Tuh. Taubat kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Syarat taubat 3, akhi.
Suruh tobat salasa, syarat tobat yang benar ada 3. Pertama, an-nadamu, nyesal. Ya Allah, nyesal. Kalau ngomong gak ada kebanggaan. Jadi kalau lagi sendiri dia ingat sama perbuatan dosa dia senang, itu namanya belum taubat. Atau dia lagi sama istrinya tapi dibayangin wanita lain, itu dosa besar ente. Zina ente. Berimajinasi dengan perempuan lain sementara ente serang sama istri ente, itu dosa besar. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Jangan. Seorang laki-laki yang normal, yang sehat, zahir batin adalah dia selalu bangga dengan istrinya. Nggak ada di mata lain yang paling dia banggakan kecuali istrinya. Begitu. Tuh. Jadi jangan kita ingin sama yang dulu-dulu, jangan. Kenapa Anda nikahkan istri Anda? Kan itu pilihan Anda. Jadikan sebagai ladang amal. Dan wanita yang ahli surga adalah wanita yang senantiasa tidak mau lepas dari suaminya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang berat. Di zaman udah begini fitnah, udah merajalela. Sampai ada orang nanya, pertanyaannya geblek. Lebih baik mana? Hubungan tanpa status apa nikah siri? Ayo jawab. Oh enggak, mau. Hubungan sama status diulur terus, nggak dinikahin, atau nikah siri. Ini nikah siri banget, ini nikah agama, itu boleh sebetulnya. Orang ngomongnya siri sih, jadi perempuan merasa kayak gimana, momok. Tapi kalau dibilang nikah status yang jelas, itu nikah menurut agama, cuman namanya nggak terdaftar. Jadi kalau nanti dia ribut nggak bisa ngadu. Itu ruginya perempuan begitu. Hanya nikah biar jelas. Tuh, di samping sah menurut ya kantor urusan agama, sah menurut negara. Jangan mau neng, dinikahi siri jangan mau. Nanti bingung ngasih warisannya. Tuh. Abang kalau memang udah, ya saya tahu jatah perempuan, jatah laki-laki 4, tapi tolong istri abang yang tua suruh kemari. Minta izin. Kalau abang sudah dapat izin dan dia mau tanda tangan, baru saya mau. Itu kan banyak yang begitu perempuan. Itu ada seorang ya luar biasa, istrinya 3, dia sebagai orang yang punya yayasan. Itu senantiasa diulang-ulang tuh di YouTube. Ustaz Arifin Ilham istrinya setia 3-tiganya. Yang satu masak, yang satu nyeduh kopi, yang satu luar biasa nyuapin makanan. Itu saya lagi cari, itu dia nggak ketemu apa sekarang. Kalah ilmunya elek kita. Susah mah begitu. Dibilang, Mi, mau masuk surga? Mau. Bener Mi, nggak pakai dihisap? Mau. Ya. Abi mau kawin lagi, biar gue neraka. Biar gue di neraka. Saking nggak maunya dia. Apalagi model kayak begini ya. Nggak mungkin. Paling jatuhnya selingkuh. Ya begitu, subhanallah. Tuh ayat yang pertama begitu Bang. Ya ayat pertama itu ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Bang, kalau kita udah hafal nggak ada 2 menit. Ini ayat ini kita baca cepat, makanya pendek. Setelah Fatihah baca itu. Nah setelah baca ayat tadi apa? Baca lagi astaghfirullahaladzim wa as'aluhu taubah 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa as'aluhu taubah 3 kali baca sebelum ruku. Sebelum ruku. Jadi ini lembaran jangan dianggap sulit, gampang. Lagi antum yang sering ya banyak menghafal, ya menghafal hadis, menghafal Quran, menghafal hukum-hukum agama. Udah ini gampang, nggak ada 10 menit kalau kita konsentrasi khusyuk. Kalau perlu tempat yang tenang, bangun malam, baca sebelum subuh udah hafal. Tuh, sebelum subuh sudah hafal tuh. Anak sebelum asar udah hafal. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahum rasuluhu lawajadullaha tawwabar rahim. Udah hafal saya. Ustaz apal? Apal Ustaz? Ya Ustaz apal.
Tuh, bacanya pas setelah itu, ya. Bacanya ya astagfirullahaladzim tuh, ya astagfirullahaladzim wa as'aluhu taubat 3 kali. Dan pada rokaat yang kedua, itu rokaat pertama, nggak ada yang sulit, semua sama, gerakannya sama, cuman ada tambahannya doang. Ada tambahannya doang tuh. Dan pada rokaat yang kedua tuh, ya setelah Fatihah baca ayat ini. Jadi ayatnya tadi apa? Wa may ya'mal su'an aw yajlib nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Baca aja tuh. Lalu setelah itu apa di rakaat kedua? Baca lagi astaghfirullahalazim wa as'aluhu taubah. Berapakah? 3 kali. Nah, ini nih. Kemudian ruku. Dan setelah itu kan ruku biasa dah. Udah kayak sholat biasa dah. Sholat sunnah yang lain. Kemudian ruku. Lalu i'tidal. Tuh, Sami Allah liman hamidah tuh kan dia itidal tuh, dan sujud. Nah, maka baca di dalam sujud setelah baca tasbih yang biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Enggak pakai disebut udah tahu dah. Tasbih yang biasa, apa tasbih yang biasa? Berapa kali? 3 kali baca. Nah, setelah baca itu apa tuh? Setelah baca tasbih yang biasa, baca lagi Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu namanya, ayo siapa yang tahu namanya? Istighfar siapa? Nabi ada. Tuh, baca sentralnya istighfar itu. Sentralnya istighfar Nabi Allah ada. Makanya kalau lagi kita baca doa, jangan dilupa ya akhi. Selipan itu doa, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna bisidatu lanakunanna minal khasirin. Baca cuma 1 kali. Maka doa ini dibaca pada sujud yang pertama. Tuh, pahamin tuh. Ya, habis sujud baca sujud yang pertama, baca dan yang kedua. Jadi sujud ada 2 kali kan? Sujud pertama baca, sujud yang kedua juga baca tuh di dalam tiap-tiap rakaat. Begitu pula pada tiap-tiap duduk antara 2 sujud. Ya, baca tuh. Baca juga di antara duduk antara dua sujud. Kemudian ya, itu setelah itu jadi kan kita duduk antara 2 sujud kan baca Rabbi pilih warhamni wajiburni. Baca lagi tuh Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maaf nanti yang belum paham ya, bukan nggak paham, yang kurang paham tanya sama yang paham. Ini insyaallah abang-abang kita paham ya. Dan makanya didengarin biar khusyuk, betul-betul kita fokus, nanti kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, terutama mulai sekarang nih termalam Jumat. Jangan sampai kesiangan makan, jangan nambah ya, udah sekali aja ya. Langsung mandi menjelang subuh, Neng, ayo kita mandi bareng-bareng, kita sholat taubat. Ya Allah, enak sholat taubat, sholatnya bareng-bareng, taubatnya masih baca istighfarnya atau baca doanya diaminkan sama istri. Suami jadi imam. Sekarang yang jarang suami ganteng banyak, duitnya banyak, yang jadi imam yang susah. Yang bawa ibu ke surga itu suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin kaum perempuan. Jadi pemimpin, cari yang bisa jadi imam. Cari yang bisa jadi imam suami, yang sholat berjamaahnya, mau makan baca doa bareng. Allah, kata-katanya luar biasa, masya Allah, tabarak. Saya malu kemarin datang ke Wonjeruk, adanya Pak Harno, istrinya habis operasi. Apa saya bilang, udahlah Pak, ya orang lainnya enggak. Papa sudah kadang terlalu banyak, Mama budinya sama Papa banyak. Apa yang dimandiin tuh habis operasi, dikeramasin, ya Allah. Apa kalau orang lain kan nggak mungkin, nggak boleh, tapi kalau suami boleh. Saya meneteskan air mata, ya Allah, saya belum pernah seperti itu dalam hati. Waktu istri kita sakit nggak pernah kita memandikan, memakaikan baju. Ini orang Jawa, tapi subhanallah memang sayang sama istrinya. Padahal istri bukan 1 2, ini istri yang tua yang sakit. Dia curahkan tuh, dia minta izin sama istri muda buat bisa dia senantiasa beramal baik, memperhatikan istri tuanya. Karena dia sudah luar biasa, maaf, ngasih kesempatan tuh luar biasa buat dia nikah lagi. Karena saat ini dia curahkan perhatian sama istri tua. Baru kemarin saya salut, saya masya Allah, ini bapaknya habis mandiin, Bu ya Allah tuh
suami. Satu istri yang soleha lebih afdal daripada 1000 suami yang tidak soleh. Makanya kata-kata soleha bukan suami, istri. Almar'atu soleha, wanita yang soleha akhir zaman ini al-ghurabil aqsam. Kalau kita cari seperti nyari luar biasa burung gagak yang warnanya putih. Ada bang? Saking susahnya, bukan susah, susah. Pakai sin besar. Allah tuh ya. Tapi ketemu, alhamdulillah, Allah jodohkan laki yang baik buat istri yang baik. Begitu. Ya, insya Allah antum udah dapat istri yang solehah. Amin ya robbal. Tuh baca. Ya. Jadi sujud pertama duduk antara sujud dan sujud lagi itu baca semua Rabbana dzalamna anfusana tiap-tiap rakaat. Begitu pula pada tiap-tiap duduk antara dua sujud. Kemudian setelah salam nih udah sampai innaka hamidum majid atau kebiasaan antum dah. Kalau sholat sampai mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad cukup. Itu kalau tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tahiyat awal. Kalau sholat maghrib atau sholat bangsa 4 rakaat, zuhur, asar, isya sampai situ. Tapi kalau kita mau dia tahiyat sani, tahiyat akhir, tambah lagi. Abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuh, baca terusin. Ya, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita mau tambahin namanya, doanya doa tasahud. Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Udah sampai situ. Bertamin boleh ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Pan tadi udah dalam sujud. Udah sampai itu. Itu namanya doa tasahud. Nah, setelah salam apa? Setelah salam baca astagfirullah. Renungin dosa kita 10 kali, Bang. Renungin dosa kita. Dosa apa yang paling kita yang begitu berat, yang mungkin menurut kita dosa besar yang belum kita bertobat kepada Allah. Astagfirullah. Renungin boleh, renungin. Kalau perlu kita ingat dosa kita. Dosa mungkin maaf pernah ngelawan orang tua. Dosa maaf dulu pernah kita masukin minuman keras atau barang-barang haram, naudzubillahi min dzalik. Atau mungkin pernah dulu kita mencium istri kita sebelum jadi istri kita. Belum halal tapi kita sudah pernah perlakukan dia seperti istri. Minta maaf sama Allah. Minta maafnya sama Allah. Itu kan dosa yang menyangkut hukukul adami. Jangan nanya begini, Ustaz, kan sama-sama senang. Bukan boleh kalau sama-sama senang. Pelacur juga senang. Dia dapat duit, itu dapat kesenangan. Apakah jadi halal? Bergaul bebas boleh, hubungan di luar nikah boleh. Siapa bilang? Ini dosa besar. Satu kali Anda berbuat zina, 40 tahun ibadah ada, hancur ibadah Anda. Enggak ada sedikit pun yang tersisa. Janiyatun wahidatun tahbitu amal sab'ina sana. Berzina satu kali dapat menghancurkan amal ibadah selama 70 tahun. Mati, udah gak punya amal, udah ludes semua amal kita. Gara-gara satu kali berzina. Jangan. Kan jadi perempuan juga maaf ya, kalau ada masuk telepon dia udah punya suami, udah punya istri, tolong biar tegas. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak nggak ada, belum pulang, ntar aja balik lagi ya. Ya ntar saya lagi ada kerjaan. Jangan macam-macam ya. Jadi kadang-kadang mendesak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, suaranya begini apa lagi rasanya ya Allah.
Ngasih angin sih jangan, jadi perempuan biar judes, biar jutek sama orang lain. Itu kita kudu dulu begitu. Kita kalau ngaji kudu dulu begitu. Kalau kita nggak kenal ketemu di jalan biar tegas, nggak. Mbak sama siapa? Enggak, saya nggak kenal sama bapak. Langsung aja jalan. Jangan, oh iya kebenarannya kita goncengin dong pulangnya. Allah, separuh download begitu. Ya, naudzubillahi min. Jangan neng, jangan mbak. Saya mah kagak demen kalau begitu. Foto-foto udah, saya jauh. Kadang-kadang, Pak Kiai, foto-foto dong, udah ntar, nggak ada mahram. Ibu ada suaminya nggak? Ayo kalau baru. Kadang-kadang tim kosida tuh. Tim kosida kita pulang ceramah, nih Ustaz, sebelum pulang, kita foto-foto, kita taruh di tengah. Kesenggol kiri kanan. Astagfirullah. Kadang-kadang ibu-ibu begitu sih, centil banget. Udah sampai TikTok lagi ya. Masa usah diajak TikTok? Ya. Jangan ada hati kita, jangan kecenderungan, jangan merasa girang. Itu dosa itu. Ngomong berduaan sama perempuan, nggak ada orang ketiga, itu udah dosa. Pikiran udah nerawang ke sana kemari. Istri orang, suami orang. Apalagi sekarang di kantor ada BSB, bobot siang bersama. Setelah apa? SAL, sex after lunch. MSB, makan siang bersama. Istri orang, suami orang. Ini percikan perzinahan. Jangan. Hancur amal ibadah kita. Sekarang apa sih yang nggak bisa terjadi? Semua bisa terjadi. Ya, naudzubillahi min. Nah, sedikit lagi. Baca tadi apa? Istighfar berapa? 10 kali. Kemudian diteruskan dengan membaca taibun ilallah. Minta taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Taibun ilallah. Taibun ilallah. Artinya kita taubat kepada Allah. Ayo kita nyatakan diri kita bertobat kepada Allah. Diteruskan dengan ya tawabtub alaina warham dha'fana wanzur ilaina wahdina waftah alaina samihna fima janaina wal jannata lana wali walidina ba'da umrin tawilin wa halin jamilin wa khairin wa lutfin wa afiyah wa taufiqin bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau belum hafal, baca aja lembarannya. Kalau perlu anta-ampan, bikin kuat supaya dia apa itu? Pakai plastik. Nah, taruh di depan, buat di meja kecil, buat taubat malam, taubat bang, buka. Ya, belum hafal surahnya, taruh aja di depan sambil begini ngelihat. Antum nggak pakai kacamata, lihat jauh kan kelihatan, paling ngeliat duit. Ya. Tuh baca tuh, ya, baca. Kemudian baca ayat ini, ayatnya dibaca juga tuh. Itu tuntunan dari ulama. Baca apa bacanya? Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Satu kali doang udah. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali diamalin ini, sekali dibaca mesti hafal, melekat. Lalu dibaca lagi tuh istighfar, itu nanti di luar dah. Udah selesai baca istighfar, pegang tasbih, baca 100. Tandanya kita betul-betul nyesal sama Allah. Tandanya bahwa kita betul-betul taubat. Tuh taubat kan syaratnya 3. Pertama anadam, nyesal. Yang kedua apa? Yang kedua luar biasa. Yang kedua adalah al-azmu ala yauda ilaihi. Berazam tidak akan melakukan lagi, itu namanya taubat. Dia minum-minum keras enggak, bergaul, melihat orang tukang minum udah kesal, udah gak demen. Tuh, pertama dia azam, ya menyesal, maaf. Kedua azam, kedua, yang ketiga luar biasa. Tolong kita betul-betul jangan ada terlintas di hati kita melakukan lagi. Ya. Jadi anadam, al-azmu ala ya'uda ilai, itu luar biasa. Wal ikhla, mencabut. Apa mencabut? Enggak mau balik lagi. Nggak mau nongkrong-nongkrong, nggak mau lagi ngeliat orang judi, ngeliatnya juga udah nggak demen. Kalau diajak ke kafe, ajak ke tempat maksiat, ajak ke Moonlight Top 10, Five Star, Cudai, udah nggak demen udah. Ya mantan.
Kan lu yang ngajarin. Tuh ya. Tuh, naudzubillah min dzalik. Udah nggak seneng dah tempat-tempat maksiat. Nggak mau bersentuh dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Haram. Lebih baik kita berhubungan dengan kotoran tanah dan lumpur daripada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Lagi pada desak-desakan itu, kena senggol-senggol, itu lebih baik bersentuh dengan babi daripada perempuan yang bukan mahram. Bukan perempuan seperti babi, bukan. Saking tidak bolehnya. Karena umumnya kalau bersentuhan dengan binatang kita nggak ada hawa, nggak ada syahwat. Tapi perempuan dengan bukan mahram itu rata-rata ada syahwat bangkit. Sama bini susah bener bangkitnya, sama orang lain langsung. Bisa begitu ya? Ini pengalaman pribadi. Sama bini susah bener namanya. Ya tuh begitu setan begitu. Selalu luar biasa memperdaya manusia ke jalan yang dapat menjadikan fitnah dalam kehidupan, naudzubillah. Ayo sekarang ini doa atau istighfar Nabi Allah Haidir. Ayo baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka lima a'taituka min nafsi thumma lam ufi bihi wa astaghfiruka li ni'matika allati an'amta biha alayya fatawaqqaitu biha ala ma'asika wa astaghfiruka likulli khairin aradtu bihi wajhakal karim faqalatani fihi ma laysa laka wa astaghfiruka likulli khatirin khatarani minhu khatarali minhu ma la yaliku bijalalika wa azamatika wa astaghfiruka likulli ghaflatin wa taqsirin wa qa'a minni fi ta'atika wa astaghfiruka likulli dhanbin adnabtuhu bisawadil laili wa bayadin nahar. Allahumma la tu'akhidni fa innaka bi alim wa la tu'adzibni fa innaka alayya qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan diamalkan ya. Ini memang supaya nggak rusak, udah langsung dilaminating, ditaruh, jadikan bahan rujukan kalau kita mau tobat. Ngerjainnya gimana Ustaz? Ngerjain tiap hari boleh. Tapi kita nggak pernah tahu kan dari pagi ke malam dosa kita banyak. Kita suudzon sama diri kita boleh, suudzon sama orang lain nggak boleh akhi. Suudzon sama diri kita bagus. Jadi termotivasi buat selalu bertobat, ya istighfar, ya. Udah paham semua? Untuk sementara ini lebaran ini jadikan sebagai rujukan referensi, ya sebagai kaifiyah tobat kita kepada Allah, ya. Kalau perlu dihafal. Kalau doanya nggak dihafal nggak apa-apa, doanya kita baca aja deh. Mana sih doanya Pak Ustadz? Itu lembaran yang kedua tuh, ya di sampingnya, di sebaliknya. Dari mulai baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baca Allahumma inni astaghfiruka tuh 2 baris dari atas. Itu doa salat taubat. Itu istighfar Nabi Allah Haidir. Masyaallah. Ini Nabi Allah Haidir Bang masih hidup sampai sekarang. Enggak meninggal dia, ada sampai sekarang. Suatu saat kita ditemukan sama Allah, Nabi Allah Haidir. Dengan berbentuk maaf pengemis, berbentuk orang alim, berbentuk pakai imamah, ya tergantung bagaimana dia maunya, sesuai dengan kehendak Allah. Ini Nabi Haidir masih ada. Ini istighfar yang diajarkan beliau kepada umatnya Nabi. Namanya istighfar Nabi Allah Haidir. Ya, selamat mengamalkan. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia kita sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil wal fardi fil umuri wa hamaqatil wa salatullah dawama wa salamuhu ala man yaji imama wa li anbiya wa ala alil kirami وصحبك في قدوة المرام للغرب والأحجام يا رب بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا لظى أسرفنا فتب تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروح واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجود منا نهضى بكل سول صلى وآله وصحبه والحمد لله في البدء والحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب يا رسول الله المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم